Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sepenggal cerita. Apakah kamu tahu kesenian Reog Ponorogo? Salah satu tokoh kuncinya adalah penari bertopeng merah, bermata besar, dengan lidah menjulur keluar dan gerakan lincah, itulah Bujang Ganong. Tapi tahukah kamu bahwa sosok ini dulunya adalah seorang pemuda cerdas dan pemberani bernama Pujangga Anom? Inilah kisah perjalanannya, dari pati muda kerajaan Ponorogo hingga menjadi legenda dalam tarian adat. Sebelum itu, silahkan tekan tombol subtitle untuk melihat cerita lebih seru. Jangan lupa subscribe, suka dan komen jika kamu punya cerita seru lainnya. Di sebuah desa kecil di lereng timur Gunung Wilis, hiduplah sepasang suami istri sederhana bernama Kitanu dan Nyai Wening. Mereka adalah petani biasa yang dikenal jujur dan bersahaja oleh penduduk desa. Pada suatu malam purnama, Nyai Wening bermimpi seekor burung merak membawa sebutir permata dan menjatuhkannya ke pangkuannya. Tak lama setelah itu, ia hamil. Anak itu lahir dalam cahaya terang, dan diberi nama Pujangga Anom. Sejak kecil, Pujangga Anom sudah menunjukkan kecerdasan dan semangat hidup yang luar biasa. Ia belajar membaca kitab-kitab kuno dari seorang resi yang tinggal di hutan seberang sungai. Tubuhnya kecil, namun lincah dan gesit, seperti kijang muda yang tak bisa diam. Wajahnya jenaka, sorot matanya tajam, dan ucapannya sering membuat orang dewasa terdiam kagum. Ia juga memiliki selera humor yang tinggi, sering menirukan gaya orang tua dengan jenaka. Orang-orang mulai menyebutnya si Bujang, si pemuda pintar yang penuh akal. Saat usianya menginjak 12 tahun, Pujangga Anom dikirim oleh orang tuanya ke padepokan besar di kaki gunung. Di sana ia belajar ilmu kanuragan, ilsaat, tata negara, dan seni tari sekaligus. Kejeniusan dan rasa ingin tahunya membuat ia cepat menguasai berbagai ajaran sang guru. Namun, Pujangga Anom tak pernah sombong. Ia tetap rendah hati, bahkan suka membantu teman yang kesulitan. Di hatinya, ia hanya ingin berguna bagi banyak orang. Meski tubuhnya kecil dan tampak ringkih, Pujangga Anom memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Ia mampu melompat tinggi di udara dan menari dengan gerakan cepat yang memukau. Gerakannya seperti angin, tak mudah ditebak, kadang lucu, kadang berbahaya. Sang guru pernah berkata, "Kelak, engkau bukan hanya menjadi panglima, tapi penuntun bagi raja." Ucapan itu tertanam dalam hati Pujangga Anom, meski ia belum sepenuhnya mengerti maknanya. Suatu malam di bawah hujan deras, Kitanu jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti hati Pujangga Anom, namun ibunya memberinya semangat agar terus maju. Sejak hari itu, Pujangga Anom meninggalkan desanya dan memutuskan menetap di padepokan, memperdalam ilmu. Ia mulai dikenal bukan hanya sebagai murid cerdas, tapi juga bijak meski masih muda. Karena kejenakaannya dan gelak tawanya ia dikenal dengan nama Bujang Ganong. Seiring berjalannya waktu, nama Bujang Ganong semakin dikenal di kalangan padepokan. Keahliannya dalam silat dan strategi perang membuatnya dipanggil ke banyak pertemuan penting oleh para guru besar. Pada suatu pagi yang berkabut, seorang pemuda gagah datang ke padepokan dengan iring-iringan kecil. Ia adalah Klono Sewandono, putra mahkota kerajaan Ponorogo, yang ingin berguru di tempat yang sama. Pertemuan pertama mereka terjadi saat latihan pedang. Saling mengukur kemampuan, lalu saling tersenyum, karena merasa setara dalam ilmu. Mereka segera menjadi karib. Klono kagum pada kepintaran Bujang Ganong, sementara Ganong terpesona oleh ketegasan dan semangat kepemimpinan Klono. Dalam banyak latihan, mereka saling membantu dan melengkapi. Jika Klono terlalu serius, Bujang Ganong akan melontarkan lelucon untuk mencairkan suasana. Mereka berdua menjadi murid kesayangan sang guru agung. Di setiap malam sunyi, mereka berbincang tentang cita-cita dan harapan bagi negeri yang adil dan makmur. Pada suatu hari,
guru mereka mengumpulkan seluruh murid utama dan mengadakan ujian akhir yang penuh tantangan. Ujian itu bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kebijaksanaan, ketulusan, dan kecekatan berpikir. Bujang Ganong dan Klono berhasil melewati rintangan dengan gemilang. Setelah ujian itu, guru mereka memberi restu, kalian berdua akan berjalan bersama menuju takdir besar. Sejak itu, Bujang Ganong dan Klono menjadi saudara. Ketika masa pelatihan selesai, Klono kembali ke Istana Ponorogo sebagai putra mahkota yang matang dan disegani. Bujang Ganong tetap tinggal di padepokan beberapa bulan lagi untuk mendalami ilmu. Namun, dalam surat-suratnya, Klono sering mengundangnya datang ke istana. Hingga pada suatu hari, utusan kerajaan datang dengan permintaan resmi, Bujang Ganong diminta datang ke Ponorogo. Ia pun pamit kepada gurunya dengan penuh hormat, membawa bekal doa dan restu. Saat tiba di istana, Bujang Ganong disambut dengan penuh kehormatan oleh Klono sendiri. Sang raja muda berlari menyambutnya, memeluknya di hadapan para pejabat yang terkejut oleh keakraban mereka. Ponorogo butuh orang sepertimu, ujar Klono. Ganong pun merasa hangat di hatinya. Di istana itu kisah baru dimulai, dan Bujang Ganong akan segera menjadi lebih dari sekadar sahabat sang raja. Ia akan menjadi penjaga, penasihat, sekaligus bayangan setia Klono Sewandono. Hari-hari berlalu dengan cepat di Istana Ponorogo, dan Bujang Ganong mulai menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia membantu menyusun strategi pertahanan kerajaan, membimbing prajurit muda, dan menertibkan pasar serta jalur dagang. Klono semakin yakin bahwa sahabatnya adalah sosok yang dibutuhkan untuk menopang kekuasaannya. Rakyat pun mulai mengenal sosok Ganong, yang lincah, jenaka, namun tegas dalam keputusan. Dalam waktu singkat, namanya harum di antara rakyat dan bangsawan. Pada suatu malam di balairung istana, Raja Klono memanggil seluruh petinggi kerajaan. Di hadapan para penasihat dan panglima, ia berdiri tegak dan berkata, "Hari ini, aku mengangkat Bujang Ganong sebagai Pati Muda Ponorogo." Suasana hening sejenak, lalu disusul gemuruh tepuk tangan. Ganong melangkah maju dengan tenang, bersujud kepada sang raja, dan berjanji untuk setia. Ia mengenakan jubah kebesaran dengan lambang Garuda kecil di dada. Sebagai Pati Muda, tanggung jawab Ganong sangat besar. Ia harus menjaga keamanan perbatasan, menengahi perselisihan antar desa, dan memastikan keadilan ditegakkan. Namun ia tidak berubah, wajahnya tetap ceria, dan suaranya masih ringan di telinga rakyat. Ia sering turun ke pasar tanpa pengawal, bercakap dengan rakyat biasa, menyerap kegelisahan mereka. Bagi rakyat, ia bukan hanya pejabat, tapi juga sahabat. Dan bagi Klono, ia tetap sahabat seperguruan yang paling bisa dipercaya dalam urusan apapun. Meski menduduki jabatan penting, Ganong tak pernah melupakan nilai-nilai yang diajarkan gurunya. Ia selalu mendahulukan kejujuran dan welas asih dalam setiap kebijakan. Jika ada dua pihak bertikai, ia tidak serta-merta memihak, tapi menyelami akar persoalan hingga tuntas. Sering ia menyelesaikan masalah bukan dengan kekuatan, tapi dengan keluasan kata dan kepandaian berbicara. Hal itulah yang membuat rakyat semakin hormat. Namun jabatan juga membawa tantangan. Ada yang tidak suka melihat rakyat memuji Pati Muda. Bisik-bisik di balik tirai istana mulai terdengar, menyebut Ganong terlalu dekat dengan tahta. Tapi Bujang Ganong tidak gentar. Ia tetap bekerja sepenuh hati, membuktikan bahwa kesetiaan dan kecerdikan bisa berjalan berdampingan. Klono pun berdiri kokoh membelanya, dan menyebut Ganong sebagai tangan kanannya. Dengan posisi itu, Ganong semakin kokoh sebagai tokoh penting di sisi Raja Klono. Sebagai Pati Muda, perangai Bujang Ganong tetap unik dan tak berubah. Ia dikenal jenaka, lincah, dan sering membuat para prajurit tertawa saat latihan pagi. Wajahnya yang ekspresi, gerak tubuhnya yang cepat, dan kepandaiannya meniru suara membuatnya dicintai banyak orang.
Namun di balik canda itu tersembunyi kecerdikan dan ketegasan luar biasa. Saat berada di meja perundingan, ia berubah menjadi sosok yang serius dan tajam dalam berpikir. Ia tahu kapan waktunya bermain, dan kapan harus memimpin dengan wibawa. Setiap pagi, Ganong menyempatkan diri berkeliling desa. Ia membawa catatan kecil dan mencatat hal-hal penting, anak-anak menyambutnya, para ibu menyuguhkan teh hangat, dan para lelaki menyampaikan aspirasi mereka. Ia mendengarkan semua dengan sabar, lalu menyusun laporan langsung untuk raja. Tak ada jarak antara dirinya dan rakyat, itulah kekuatannya. Ia menyatu dengan kehidupan sehari-hari, bukan hanya duduk di balik tembok istana. Namun, sikap jenaka Ganong sering disalahpahami oleh para bangsawan tua. Mereka menganggapnya kurang pantas, terlalu bebas, dan tidak berwibawa. Tapi Raja Klono tahu, justru itulah yang membuat Ganong mampu melihat dari sudut pandang rakyat biasa. Orang yang bisa membuat rakyat tertawa adalah orang yang bisa membuat mereka percaya, ujar sang raja. Ganong tak ambil pusing dengan sindiran itu, ia lebih memilih terus bekerja. Ia tahu bahwa suara rakyat lebih penting daripada bisik iri para petinggi. Kesetiaannya tetap teguh, tanpa goyah sedikit pun. Di antara semua kekuatannya, keahlian bela diri Ganong tetap menjadi daya tarik utama. Gerakannya cepat, lompatannya tinggi, dan ia bisa menghindar dari serangan secepat kilat. Saat berlatih, para prajurit menyaksikan kekaguman dalam diam konon, ia bisa bertarung sambil tertawa, membuat musuh lengah karena tak menyangka gaya bertarungnya yang aneh tapi ekti. Di istana, Ganong menjadi penyeimbang antara kekuasaan dan kemanusiaan. Ia tidak segan mengingatkan Raja Klono jika ada kebijakan yang membebani rakyat. Klono menghargai kejujurannya, dan berkali-kali menyebut Ganong sebagai cermin yang menjaganya tetap bijaksana. Para utusan dari kerajaan lain pun mulai mendengar tentang Pati Muda Ponorogo yang jenaka namun cerdas. Pada suatu malam saat bulan menggantung tinggi, Raja Klono duduk termenung di beranda istana. Angin membawa bisik-bisik dari para pedagang yang baru kembali dari Kediri, menyebut kecantikan Putri Songgo. Mereka berkata, sang putri bukan hanya elok parasnya, tapi juga pintar dalam ilmu sastra dan pemerintahan. Klono yang selama ini tak tertarik pada wanita pun mulai tergelitik hatinya. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana untuk mengenal sang putri lebih dekat. Desas-desus tentang niat Raja Klono pun sampai ke telinga bujang Ganong. Dengan gaya khasnya, ia mendatangi sang raja sambil membawa bunga melati dan berkata, untuk calon permaisuri masa depan. Raja tertawa, tapi tak membantah. Ganong yang mengenal baik sahabat dan rajanya itu, tahu bahwa ini bukan cinta sesat. Kalau begitu, izinkan aku menyelidiki sendiri tentang Putri Songgo, ucapnya serius. Klono mengangguk, dan tanpa menunggu lama, Ganong pun memulai penyelidikan halusnya. Ganong menyamar sebagai musair dan menyusuri jalan-jalan ke Kediri, berpura-pura mencari pekerjaan dan berdagang. Ia bertemu dengan penduduk, para penjaga istana, hingga pelayan-pelayan istana Kediri. Dari tutur mereka, nama Putri Songgo selalu disebut dengan rasa hormat. Mereka menyebutnya sebagai cahaya istana, penyambung lidah rakyat, dan pelindung kaum lemah. Ganong mencatat semua itu dalam benaknya, dan kian yakin bahwa sang putri memang pantas mendampingi raja. Setelah penyelidikan selesai, Ganong kembali dan melapor kepada Raja Klono. Ia mengisahkan segala hal, dari kelembutan Putri Songgo hingga ketegasannya dalam mengatur urusan dalam negeri. Klono mendengarkan dengan mata berbinar, lalu berdiri dari singgasananya. Sudah saatnya kita berkunjung ke Kediri. Tidak dengan senjata, tapi dengan hati dan hormat. Ganong tersenyum lebar. Persiapan pun dimulai. Para utusan dikirim, hadiah-hadiah dipersiapkan, dan iring-iringan kerajaan mulai dirancang. Raja Klono ingin datang sebagai tamu, bukan penakluk. Ganong sebagai pati muda,
dipercaya memimpin sebagian besar logistik dan pengamanan. Meski perjalanan ke Kediri tidak mudah, niat baik harus diiringi langkah yang benar. Maka berangkatlah mereka, dengan semangat penuh harap dan kehormatan tinggi di dada. Iring-iringan kerajaan berangkat saat fajar masih berselimut embun. Raja Klono duduk di atas tandu berlapis ukiran emas, diiringi pasukan terbaik Ponorogo. Bujang Ganong menunggang kuda di sisi rombongan, memeriksa setiap penjuru jalan dan keamanan. Penduduk desa yang dilalui menunduk hormat, kagum akan keanggunan rombongan itu. Ganong meski bergaya jenaka, tetap waspada setiap waktu. Hutan lebat dan sungai deras mereka lewati bersama. Kadang malam tiba sebelum tempat beristirahat ditemukan, namun Ganong selalu menghibur pasukan dengan cerita lucu dan tarian dadak meriah. Klono sendiri sesekali ikut tersenyum. Mereka membawa aneka hadiah, kain sutra, batu mulia, dan keris buatan empu terbaik Ponorogo. Segalanya dipilih dengan teliti agar menunjukkan rasa hormat kepada kerajaan Kediri. Beberapa kali mereka bertemu dengan utusan dari Kediri di tengah perjalanan. Para utusan menyambut hangat, namun tetap menjaga formalitas. Kerajaan kami terbuka untuk tamu, kata mereka, tapi Putri Songgo hanya akan bertemu dengan mereka yang pantas. Ganong menjawab dengan senyum lebar, raja kami tak datang untuk merebut, tapi menawarkan hati. Kata-katanya membuat para utusan itu terdiam, dan kabar tentang sikap Ganong segera sampai ke Kediri. Raja Klono semakin yakin bahwa kedatangannya akan disambut baik. Saat mereka memasuki wilayah Kediri, hamparan sawah dan desa mulai tergantikan oleh tembok tinggi istana. Pasukan Kediri berdiri berjajar, menunjukkan bahwa negeri itu siap menyambut, namun tak melupakan kewaspadaan. Ganong melihat itu sebagai tanda kekuatan dan kecerdikan. Ia berbisik pada Klono, jika kelak engkau bersatu dengan putri ini, kerajaanmu akan lebih kokoh. Klono mengangguk, menyadari bahwa lebih dari cinta, ini juga tentang masa depan dua kerajaan besar. Akhirnya, rombongan Ponorogo tiba di halaman istana Kediri. Gong besar dipukul, dan gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan keindahan taman kerajaan. Di ujung tangga batu, berdiri Putri Songgo dengan anggun, disertai para dayang dan panglima kerajaan. Klono dan Ganong menunduk dalam salam hormat. Mata Putri Songgo menatap mereka dengan tenang, namun sorotnya tajam menilai. Namun belum sempat perjodohan dibahas, terdengar kabar buruk dari utara Kediri. Prabu Singobarong, penguasa dari Lodaya, merasa terusik oleh pendekatan Raja Klono kepada Putri Songgo. Ia menganggap itu penghinaan terhadap dirinya, karena sebelumnya juga pernah melamar sang putri dan ditolak. Dengan murka, ia mengirimkan utusan berisi tantangan perang terbuka. Raja Kediri terkejut, namun tak bisa menolak kenyataan bahwa api perselisihan telah menyala. Klono dan Ganong pun bersiap. Ganong meminta izin untuk menjadi orang pertama yang menghadapi pasukan Singobarong. Biar aku ukur kesombongannya, ujarnya dengan semangat membara. Ia mengenakan topeng merahnya, menggambarkan semangat dan kelicahannya, lalu menari di medan pertempuran sebelum pertarungan. Pasukan Lodaya terkejut melihat gerakan yang lincah namun mengintimidasi itu. Ganong maju seorang diri, mengacaukan ormasi lawan dengan kelincahannya yang sulit ditebak. Melihat semangat Ganong, Raja Klono pun turun langsung ke medan perang. Dengan tombak pusaka di tangan, ia menantang Singobarong untuk bertarung satu lawan satu. Singobarong turun dari tandunya dengan sorot mata menyala, tubuhnya besar dan dipenuhi bulu menyerupai singa, menunjukkan kekuatan luar biasa. Sementara itu Ganong menahan para prajurit Lodaya, menari di antara mereka seperti bayangan yang tak terpegang. Pertarungan berlangsung sengit. Klono terdesak oleh kekuatan isik Singobarong yang luar biasa. Tapi di saat genting, Ganong melompat ke tengah pertempuran dan mengalihkan perhatian musuh. Dengan kelincahan luar biasa, ia memutar tubuh dan menjatuhkan Singobarong ke tanah.
Klono tak menyia-nyiakan kesempatan, menusukkan ujung tombaknya hingga mengenai baju irah lawan. Darah mengucur, dan Singo Barong mengaum keras sebelum roboh. Rakyat Kediri dan Ponorogo bersorak gemuruh menyambut kemenangan itu. Singo Barong yang terluka parah akhirnya mundur, membawa pasukannya kembali ke Lodaya. Klono dan Ganong berdiri tegak, dikelilingi pasukan yang bersorak memuja keberanian mereka. Raja Kediri memeluk mereka dengan bangga, mengakui kehebatan dua tamunya itu. Kemenangan ini tak hanya menyatukan dua kerajaan, tapi juga menegaskan ikatan tak tergoyahkan antara Ganong dan Klono. Persaudaraan dan keberanian mereka menjadi legenda yang kelak dikenang. Kemenangan atas Singo Barong membuka jalan bagi Raja Klono untuk melamar Putri Songgo secara resmi. Raja Kediri yang terkesan oleh keberanian dan kejujuran Klono segera memberikan restu. Istana dihias dengan kain sutra dan lampu minyak yang berkelap-kelip, pertanda pernikahan agung akan segera digelar. Putri Songgo mengenakan busana kemasan, wajahnya bersinar dalam kebahagiaan. Klono berdiri di sampingnya, mengenakan mahkota kebesaran, senyum penuh cinta tak lepas dari wajahnya. Bujang Ganong ikut berdiri di sisi raja, tersenyum bangga melihat saudaranya bersanding dengan wanita pujaan. Warga Ponorogo dan Kediri berkumpul, menyaksikan pernikahan yang dipenuhi doa dan harapan baik. Musik gamelan mengalun lembut, menambah sakral suasana pesta kerajaan. Klono menggenggam tangan Putri Songgo dengan lembut. Pesta pernikahan berlangsung selama 7 hari 7 malam, penuh sukacita dan tarian rakyat. Ganong menampilkan tariannya yang khas, menghibur para tamu dengan gerakan jenaka namun penuh makna. Ia menari bukan sebagai prajurit, tapi sebagai sahabat yang turut merayakan kemenangan cinta. Anak-anak menirukan langkah-langkahnya, sementara orang tua tertawa melihat kelincahan tokoh muda itu. Nama Bujang Ganong makin dikenal, bukan hanya sebagai panglima perang, tapi simbol kesetiaan dan semangat muda. Di malam terakhir perayaan, Raja Klono memanggil Ganong ke taman istana yang sepi. "Tanpamu aku mungkin tak sampai ketik ini," katanya sambil menepuk bahu sahabatnya itu. Ganong hanya tersenyum dan menunduk, "Tugasku hanya memastikan kau bahagia, Kakang." Persahabatan mereka menjadi benang halus yang menenun kisah besar dua kerajaan. Setelah pernikahan, Klono dan Putri Songgo menetap di Ponorogo, membangun kerajaan dengan adil dan bijak. Ganong tetap menjadi tangan kanan yang setia, mengurus rakyat dan menjaga keamanan negeri. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya kuat, tapi juga dekat dengan rakyat. Kedamaian meliputi tanah Ponorogo, dan cerita tentang hari pernikahan itu terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di antara legenda besar yang tumbuh, nama Bujang Ganong tak pernah terlupakan. Ia bukan raja tapi penopang di balik segala kejayaan. Tahun demi tahun berlalu, Bujang Ganong tetap menjadi sosok yang dicintai rakyat. Kelincahannya, kecerdasannya, dan kesetiaannya menjadi panutan bagi para pemuda Ponorogo. Di setiap pesta panen, Ganong menari dengan wajah lucu dan langkah cepat, membuat semua tertawa bahagia. Dari sanalah, tarian khas yang kemudian dikenal sebagai bagian dari reog mulai tumbuh. Gerakan dan wajah topengnya menggambarkan semangat, keberanian, dan kecerdikannya. Wajah Bujang Ganong diabadikan dalam bentuk topeng dengan ekspresi jenaka, mata melotot, dan lidah menjulur. Topeng itu bukan simbol kelucuan semata, tapi menyimpan kisah panjang seorang panglima muda yang cerdik dan tangguh. Gerakannya yang cepat dan lincah melambangkan keberanian dan kecermatan dalam bertindak. Anak-anak muda mulai meniru tariannya, menjadikannya bagian dari kesenian rakyat yang penuh makna. Reog Ponorogo pun lahir sebagai warisan budaya yang menggabungkan kekuatan, spiritualitas, dan keceriaan. Dalam setiap pertunjukan reog, sosok Ganong selalu hadir sebagai penghibur sekaligus pencerita. Ia tampil mengawali parade, membawa gelak tawa namun juga menyisipkan pelajaran bijak di balik geraknya.
Warisan Bujang Ganong tak hanya berupa legenda, tapi juga seni yang terus hidup di hati rakyat Ponorogo. Nama Ganong hidup bersama irama kendang dan gending reog yang menggema. Di desa-desa, para penari muda mempelajari gerakannya dengan penuh hormat. Mereka tahu, menari sebagai Ganong berarti menjiwai semangat seorang pujangga yang memilih setia pada sahabat dan rakyatnya. Reog Ponorogo pun menjadi wadah untuk mengenang kejayaan masa silam, tempat kisah Ganong dan Raja Klono terus diceritakan. Generasi demi generasi menari bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk merawat sejarah. Sekian kisah dari Bujang Ganong, semoga kita dapat memetik pelajaran berharga yang ada. Legenda Bujang Ganong mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya dari kekuatan, tapi juga dari kesetiaan dan ketulusan hati. Ia tak haus akan kekuasaan, namun memilih menjadi penopang dan pelindung bagi yang ia hormati. Dalam hidupnya, ia membuktikan bahwa kecerdikan dan keceriaan bisa berjalan seiring dengan kebajikan. Takhta dan kemasyhuran bukanlah tujuan, tetapi pengabdianlah yang membuat nama seseorang abadi. Lewat tarian, rakyat mengenang bukan hanya sosoknya, tapi nilai-nilai luhur yang ia wariskan. Bujang Ganong, sang pujangga muda, tetap menari dalam jiwa setiap insan yang menjunjung kejujuran dan persahabatan. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepanggal Cerita. Sampai jumpa.